Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam.
Tuhan ngomong terus mereka tapi situasi genting puncaknya eta umat Islam sebagai kelompok terbesar masyarakat Indonesia termasuk mereka tahun 1945 itu dalam keadaan gamang. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pemikiran kita sebagai pendiri NU itu mengeluarkan deklarasi jihad, ajakan kamu berjihad. Ternyata dicetuskan 22 Oktober beras perang Romah 10 November Muqtamar sehingga kemudian Belanda secara teknik acara kecil dan dilakukan berbagai upaya sehingga Indonesia benar-benar menyatakan mereka. Tadi yang tahu ini momentum sejarah tentang hari santri. Sebab yang digerok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada santri. Cek bahasa asana ke tong ragu tong mamang kayaknya berjuang sama santri KB. Indonesia mau merebut kembali kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Upamitas disampaikan ke tokoh besar masyarakat kecil ngerasa regreg sehingga yakin perjuangan didukung berbagai elemen termasuk masyarakat pada umumnya masyarakat Indonesia dinyatakan bebas dari pengumuman negara-negara lain dan harusnya menjadi pertimbangan sehingga negara mengakui bahwa kelompok-kelompok sebagai hari santri jamaah dirahmatullah. Dakwah menyebat santri itu harus jelas orang paham. Yang santri itu adalah orang baik pamakan maupun istri anu menempuh pendidikan di kepesantren. Bahkan antos rengse oke memang walaupun istilahnya berbeda-beda. Upamitas di ma'had alim namanya jadi pendidikan pimpinan. Sekolah menengah SMA berpendidikan pesantren ada namanya ma'had alim. Baik ma'had alim sebatan nanti mahasantri. Ras supaya ustad dari pemerintah sekolah melakukan pengabdian. Tadi termasuk santri oke pada awalnya. Tetapi secara umum kurang memahami yen santri itu adalah orang yang belajar di kepesantren. Pesantren teh bahasa gampang nama pesantren, pesantren. Jadi berarti sahawai istri pamangga barangkali alim agung tersebut oke upami menempuh pembelajaran di lembaga kepesantren maka ada disebut santri. Itulah gambaran dasar. Ngen ari ciri fisik nama memang pesantren seolah-olah dilegalisasi, diformalkan. Yen ari santri dan sok nama sarung itu diurangkan pada konteks Indonesia. Di Indonesia nama sarung nama peci santri itu makanya terkini gara-gara ibu-ibu kami ayam barangkali anu mau sarung mau peci naik angkot naik motor genah kayak apa memang formalnya gitu aja banyak kita ini asal ribet itu praktis ya benar ini ada nomor 1 pematul orang mengambil buku tapi itu menjadi identitas ciri khas kita pesantren disebut santri. Tetapi di makna agama secara luas yang disebut santri itu adalah orang yang belajar agama. Gitu ayat sini. Di mana pelajaran di majlis taklim seperti itu santri dan bisa disebut. Di pendidikan formal
Ari diajaran agama mau agama tapakuh bidin, ingin berproses memahami agama. Kita santri oke. Sip konteks umum, lebih umum artinya. Di perguruan tinggi negeri umpama di UT, Universitas Terbuka UI, ITB, tapi diajar oleh masa agama atau santri oke jika memang masuk santri sebab memahami berproses dalam tapakuh itu. Tetapi yang memiliki spesifikasi pembelajaran di bidang agama tentu saja di pesantren, lembaga pesantren baik salafi anu tradisional maupun modern khalafi modern tidak sebagai santri. Jadi inti nama sahabat nama adalah orang yang belajar tentang agama. Kumaha orang memahami sebagai masyarakat umum terhadap santri. Iya, sebenarnya memang dalil mengenai terkait dengan santri adalah orang yang belajar keagamaan. Tetapi hubungan anak sarang kurang sebagai masyarakat, sebagai jamaah, sebagai umat terhadap orang yang belajar agama itu di surat At-Taubah ayat 122 anu di atas tadi. Walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Dan hendaknya masing-masing setiap golongan kulli firqah ada sekelompok orang yang pergi meninggalkan kaumnya untuk tafaqahu fid-din. Dia tafaqahu fid-din atau belajar ilmu agama. Waliyumdiru qaumahum agar kelak apabila setelah selesai belajar pulang kembali ke kaumnya idarajamu dan namun terbaik ilahim ka'ata umat la'alahum yahbaru supaya memberi peringatan. Ia ayat merupakan perintah kanggo ka urang sadaya ka masyarakat kagolongan masyarakat umat kudu aya belajar agama teh hiji wae diantara ti urang teh walaupun di konteksnya teh disebut khusus tapi anu panggeuna-geuna nya teh pasantri dia teh pokok gede belajar agama kusabab perintahnya bagi golongan umat atau kelompok atau orang banyak atau kumpulan orang maka berarti disebutnya teh naon padunan kita seperti salat mayit urus mayit padunan wajib naon sebutna kifayah fardu kifayah berarti melakukan pembelajaran di bidang agama di khusus itu adalah fardu kifayah. Ari konsekuensinya fardu kifayah lamun aya ngalaksanakeun maka terbebaslah seluruh kaum itu untuk terbebas dari tuntutan kewajiban. Sabalikna upami teu aya berarti dosa sareana. Ieu berat. Upama ieu terkait dengan santri. Jadi urang teh tos keturunan berarti umat anu terutama anu teu belajar agama secara khusus ku ayana santri ti urang kelompok urang kumaha upami kieu ari di kelompok urang mah teu aya kan aya lembaga di dieu batur ka dieu bangun nama teu pernah sebab tugas keseluruhanna adalah urang kelompok urang nu disebut kelompok nanya jelas di dieu teh ukuranna tetapi lamun diukur temaku teritorial wilayah bisa jadi kampung, RT, kelurahan, RW, dan sebagainya. Gampang ukur, nah umpamanya RT urang sa RT, aya teh nu masantren di sa RT. Hiji wae. Wah, ieu awas hati-hati Bapak Ibu.
Orang bisa berdosa dari kewajiban untuk memutus orang belajar. Kusabab bisi batur apa namanya pahiri-hirian tanggal anak kurang njulungkeun nya terus sina belajar agama insyaallah ka orang tuana bebas dari tuntutan jin berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 1. Jadi ada konsekuensi atau akibat namun jamin tos berilmu mungkin nanti pasti di samping dia tahu bahwa ilmunya itu harus diamalkan dan menyeru itu menjadi kewajibannya, otomatis dia akan nanti menjadi memberi peringatan ke orang. Jadi lamun teh mangki putra orang di orang mas jadi memberi peringatan ke orang teh naon da memang itu menjadi konsekuensi nah gitu. Hari itu atau orang atau melakukannya. Eta posisi atau kedudukan tentang santri orang yang belajar bidang agama di konteks masyarakat. Jamaah dirahmatullah, hari fiqh hadis kumaha? Ya sasabi hadis, seueur hadis. Man talaba ilman bahwa kal mujahid bisa sabilillah. Sing sahajami man teh kasada apa? Sajami anu mencari ilmu atau belajar ilmu nake ilmu nakirah ilmu berarti ada ilmu agama ada ilmu umum sami mereka menjadi seorang yang berjihad ya bisa dalam posisi menjadi betapa santri atau yang belajar ilmu agama dari kelompok kita itu menjadi penting keberadaan bagi posisi masyarakat di masyarakat. Pentingnya tadi kayak ngawakili kewajiban masyarakat. Kaduana menjadi calon nanti menjadi calon alim, memberikan peringatan, memberikan informasi keagamaan, termasuk memberikan rujukan. Usaha penting itu maka orang tinggali posisi adalah peran santri dalam masyarakat berdasarkan kita menunjukkan Muhammad Abdul Khatib serta Muhammad Abdul Hamid dina nazarat dari salat taklim disebutkan setidaknya ayat tilu peran santri. Anu kahiji ya peran santri dalam konteks masyarakat. Irsadul mujtama. Jadi santri itu menjadi irsadul mujtama. Membimbing masyarakat. Tadi saat tasawuf ya. Memberi peringatan kepada masyarakat ketika mereka sudah pulang ke masyarakat. Pulang ke masyarakat memang tergantung keadaan. Bisa jadi pulang asli karena bisa jadi bermukim di satu tempat, bisa jadi ditugaskan karena ada hubungan dengan kerja dan sebagainya di tempat yang lain itu. Pokoknya masyarakat maya di sekitar itu. Menjadi bimbingan tentang tos wae bimbingan terkait keagamaan kita menyusahan tafakur bitin paham. Ngan sebab tafakur teh adalah sebuah makna proses berarti memang beda-beda kajian itu di pesantren berbeda-beda antara lulusan sebuah pesantren antara asal sipil. Karena di pesantren terutama pesantren salafi itu tidak menerapkan secara ketat seperti lembaga pendidikan formal. Antara ayat ujian, antara ayat tes penerimaan santri baru, cara salafi sahanya berbeda. Ada semangat sebagai
perjuangan. Perjuangan kemudian eta teh dijalankan kita sesuai di Jawa Barat. Jadi pesantren di Jawa Barat rata-rata di datar rata-rata itu tidak menerapkan pola pengelolaan modern di Jawa Barat. Tasik beberapa sudah mulai, Garut, Sukabumi, Susur, Bogor itu misalnya. Ngeser ke Jawa Tengah ada berbeda pengelolaan. Di Jawa terus ada modern halapi atau paling tidak menyebut rata-rata modern. Disebut modern itu kumaha? Mempertimbangkan unsur-unsur ilmu terbaru, teman terbaru. Contoh hari tadi lamun santri di Salapi antara aya tes penerimaan santri. Modern mah ada di tes. Jadi ketika sasadana lulus, jeung anehna berani pesantren menolak santri. Di mana ya pesantren orang menolak santri? Milarian mana? Di Jawa mah menolak. Atas nama menolak itu belum disertai. Itu contoh pengelolaan modern. Artinya orang-orang pilihanlah yang boleh masuk ke situ. Baik pilihan dari sisi finansial maupun pilihan dari dasar-dasar keilmuan. Ayo contoh diurang supaya sudah catat ibu-ibu. Contoh diurang di mana pesantren Salafi. Nah, terkena mah masih bertahan hebat pengelolaannya. Tubuh Al-Hasiniyah. Buya Aron Tubuh. Karena pamangkat dengan istrina khusus ayah di anak pesantren Tubuh Tarbiyah Nisa ayah Kang Arul bercakap diurang sebentar ya mas. Pada sebelum ikut dengan awang-awang dibawa ngajak-ngajak ke Jawa. Tapi ada pemikiran mah wasan urang itu kudu global. Jadi surade. Tapi kudu paham di surade oke tadi surade mah eta. Kanggo di lintas surade aya nu hebat oke. Salafi. Kang Agus Al Nur Hidayah. Pasir Gancreng. Maksud bagus teh pengelolaannya. Jadi ukuran bagus teh pengelolaannya konsisten, santrina seueur, kitu we lah ukuran. Anu selain eta teh seueur santri-santri. Tapi pengelolaannya belum sebagus yang tadi. Ukuran anak jumlah santrina teh seueur teh ratusan, puluhan. Itu juga pengelolaan. Eta mencatat air di Sukabumi seueur Sukabumi. Selajambu eta terkenal pasti. Seueur Sukabumi. Bahkan baca oke kadari seueur Sukabumi. Ari pesantren mah tadi berupaya belajar dan fokus di ilmu agama. Fokus di ilmu agama. Usama fokus di ilmu agama. Ilmu agama itu kan luas. Ayat Soro, ayat fikih, tasawuf, ayat sejarah, wah fikih banyak. Maka kemudian kiai setempat yang mengelola pesantren tersebut melakukan spesifikasi. Jadi hidang dengan sendirinya, hararidang. Makanya lamun hoyong diajar nahu sorok ke pesantren anu. Hoyong belajar mawaris tentang mawaris pesantren anu itu sok aya. Itu teh hidang. Jadi urangnya teu kenging lepatkeun upami teh mah ingin menyekolahkan anak putu urang sesuaikan. Tapi ayah belajar dasar-dasar. Saya kumaha atuh dina kontes kenegaraan. Nah, karena ieu perlu dicatat Mas. Dina konteks kenegaraan akhirnya seperti tadi pengakuan pertama dari sana. Kedua diakui ayeuna mah. Yen pesantren oge sebagai pendidikan yang perlu diperhatikan oleh negara. Namanya komisi diakui. Itu tahun
pesantren, bahwa pesantren itu diakui sebagai lembaga pendidikan yang keberadaan di Indonesia diakui. Pengakuan itu maka ada penyetaraan, jadi terkini menuliskan ibu menyekolahkan anak ke pesantren lain. Pesantren ini itu salah terus, itu naon dan kita penyetaraan, disetarakan. Setara naon, upami anaknya berusia SLTA, upami anaknya usianya perguruan tinggi, kan perguruan tinggi, pesantren tersebut kedah gaduh lembagana. Maksud lembaga nanti, upami perguruan tinggi tadi mah ada ahli, upami menengah gusto ada ayat diakui. Memang sejarahnya kampung diceritakan. Dulu negara belum mengakui secara formal keberadaan pesantren. Contoh, upami seperti Kang Agus misalnya, itu lulusan Gontor. Kemungkinan tetapi aja negara dulu ijazah Gontor kemungkinan besar, tapi belum dicek kok. Tapi menurut sejarahnya dulu sebelum 2019 dan memang di keadaan dia ini contoh pendidikan modernnya. Pengolahannya modern besar, diakui luar biasa. Gontor coba. Gontor itu gaduh cabang 20 se Indonesia. Syarat contoh disebut besar gitu. Contoh hiji pondok Gontor di satu wilayah itu luas tanahnya minimal 4,5 hektar. Upami tidak 4,5 hektar mau bisa didirikan. Itu syarat. Jadi kabayang kurang luas. Sana sakupok di sana. Itu contoh pengolahan. Jadi tong diceritakan deui bangsa bangunan itu luar biasa. Ini mah contoh tanah nawe. Mun baheula mah teh diakui ku negara Indonesia sebelum 2019. Tapi anehna ku negara luar Mesir, Sudan, Maroko itu diakui baheula. Nah, tapi sekarang mah sudah diakui. Nah makanya nuba dulu mah orang-orang Gontor teh sok ngirim paket paket B, paket C gitu, untuk menyesuaikan. Tapi ayeuna teh kain hariwang terus diaku bahwa bisa disetarakan seolah-olah menyesuaikan ayakin paket misalnya. Jadi mungkin pendidikan lembaga pesantren tersebut menyelenggarakan atau mengadakan lembaganya seperti tadi ulah gusto gitu. Kata Nabi mana ada alim. Tah si pesantren tersebut mah wawasannya. Pesantren tersebut kadang memenuhi kriteria karena memang kebanyakan diurang di Jawa Barat itu. Pesantren teh kusabab salafi sahayuna, seolah-olah pengelolaan nanti sahayuna, jadi sakitu. Upami hoyong diakui ke negara berarti kita ada standarisasi. Jika mengatur-ngatur tanggal lah bisa diatur-atur. Tapi lamun hoyong kenging ieu maka bos kudu begini standarnya. Seperti standar teh kedah gaduh masjid, kedah gaduh lapang, kedah gaduh ruang kelas, kedah gaduh MCK, kedah gaduh kantor dan sebagainya. Itu contoh. Jadi upami pesantren sakulipek ukuran 5 kali 3 misalkan santrina 15 ada hese di akunnya, so berarti 32 lapang, 32 masjid. Jadi harus disesuaikan menjadi PR teman-teman bagian para pengelola pendidikan pesantren. Tapi posisinya itu sudah diaku. Contoh kebaikan kata Nabi posisi negara karena memang perannya begitu luar biasa, terutama peran haji, irsyadul mujtama, membimbing masyarakat itu sehingga diaku. Yang kedua jamaah rahmatullah, peran santri teh di konteks bermasyarakatnya adalah tahrirul waton, membebaskan negara atau wilayah. Seperti tadi munculnya deklarasi jihad itu adalah sebagai bentuk tahrirul waton. Negara terancam. Ibaratnya upami pesantren aya di kampung, maka kampung kita teh kudu aman, kudu kondusif sesuai dengan tuntutan kenyamanan masyarakat. Pesantren harus tampil. Insya Allah keberadaan pesantren mungkin mata mariluh pasti
Anu ketiga, islahul hukumah. Jadi ikut serta membenahi. Benten masalah membebaskan dari ancaman. Kalau membenahi mah berarti sudah posisi kondusif, kemudian melakukan perbaikan. Sehingga karena kedekatan dengan masyarakat, maka pendidikan pesantren itu menjadi khas dan unggul tersendiri, menjadi unggulan tersendiri. Dan pendidikan pesantren memang harus terintegrasi di masyarakat setempat. Jadi harus terlibat. Makanya Pangeran namun mengiring rajaban masyarakat, mengiring tahlilan, mengiring kegiatan-kegiatan masyarakat tahlilan dan sebagainya. Dilibatkan kiai. Memang begitu ciri khas, dan itu menjadi keunggulan tersendiri, membentuk watak santri tersendiri yang berbeda, yang khas santri. Jamaah dirahmatullah, kul margi penting dari diantawis peran pesantren, peran santri dalam hidup masyarakat, maka negara kemudian memberi pengakuan bidang lain sebagai bentuk pengakuan keluarga pesantren. Kita memberi bantuan operasional seperti sekolah-sekolah SD negeri atau SD swasta bisa memenuhi itu ayat pesantren kayak namanya BOP, bantuan operasional. Anu sedikit perlu jadi renungan. Ada masalah sebatas-batas juga berbalik tadi. Jadi negara itu karena ingin mengakui keberadaan pesantren, sementara pesantren itu asalnya itu adalah memiliki kemandirian yang kuat. Arti mandiri itu artinya membiayai sendiri, tidak mau diatur sendiri sama masyarakat itu. Perlu administrasi perlu dicatat juga, orang bisa kerenan. Kata dianggap mandiri begitu gaya pesantren. Tah eta teh harus melakukan penyesuaian. Ini ada sedikit tentang problem. Jadi berarti seluruh lembaga pesantren anu bakal masuk ke anak itu dalam sekolah ininya belajar harus mulai menyesuaikan dengan tadi kebijakan tadi. Karena di aku teh berarti administrasi itu bagus. Jadi itu banyak melakukan kontren kalau taros disuruhkan kakak KTP tidak bentuk administrasi kan isi formulir dan mudah. Tapi kantoran di mana itu dicek. Kemudian sebaliknya hari tadi posisinya di pesantren, di pemerintah sendiri tentu saja harus mulai memahami kebiasaan-kebiasaan pesantren yang berbeda dengan lembaga pendidikan formal. Pun saat ini alhamdulillah melalui Kementerian Agama, orang pesantren, maka keluarga pesantren mulai diadakan penyesuaian. Bahkan sebagai informasi Bapak Sadaya, pemerintah berkomitmen luar biasa masa kepemimpinan Menteri Agama Melayu. Seluruh kalau masalah tahun 2022 yang lalu itu ada 20 poin khusus bantuan untuk pesantren. 20 poin dari 20 jenis. Dari mulai bantuan ruang pembelajaran atau ruang kelas baru, MCK, lapangan, masjid dan sebagainya. Pokoknya 20 itu bisa dicek mungkin ibu bapak saya bapak pengelola pesantren yang berkesulitan dicari aja informasinya secara update di Dirjen Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Jamaah hadirin Allah, eta ngunangan tentang santri sareng lembaga anu menawarkan santri. Mudah-mudahan kurang diurus suasana seorang santri kalong begitu. Jangan baheula. Santri kalong datang balik
Tina naon mudah-mudahan diaku sebagai santri Nabi Rasulullah SAW melalui pembelajaran yang dilakukan Bu alim ulama. Oke orang doain sadayana santri anu menempuh pembelajaran di lembaga pesantren manapun, mudah-mudahan sadayana disarehatkeun teras diberi kajumawaan hatena sanana pesantren. Mudah nyerap ilmu teras istiqomah. Da sok aya gogodaan sami belajar pesantren. Putra sahawe tadi apa mewakili putra ibu bapak alhamdulillah doakan orang saya dan generasi terus jadi nanti satu rumahnya dan salah jenang kalau lembaga-lembaga pendidikan pesantren maya usia sudah ada mudah-mudahan kemungkinan awalmu pendidikan pesantren tetap istiqomah sampai ayah dan kesejahteraan bina sekedap belok cekap mudah-mudahan menjadi bapak orang lebih mengenal tentang pesantren, santri dan perannya dalam kehidupan masyarakat sehingga orang tidak salah paham, tidak gagal paham sikap. Bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.